Jumpa lagi, Kisanak. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah Saudi sendiri sampai berita ini dibacakan masih menutup Masjidil Haram akibat serangan wabah COVID-19. Keputusan itu wajar diambil sebab satu-satunya cara beribadah haji adalah dengan pergi ke tanah suci Mekah. Jika Mekahnya saja ditutup, maka otomatis jemaah haji dari seluruh dunia tidak bisa menjalankan ibadahnya. Sayangnya, keputusan tersebut diprotes oleh FPI dan PKS. Bahkan atas keputusan yang diambil oleh Menteri Agama itu, FPI mendorong MPR untuk melakukan pemakjulan kepada Presiden Jokowi. Kita tentu saja aneh, Kisanak. Saudinya sendiri masih menutup Masjidil Haram. Kok Indonesia dipaksa harus melaksanakan prosesi ibadah haji? Apakah mereka semua mengira pergi haji cukup jalan ke Monas? Jika FPI di Indonesia memprotes pemerintah yang menunda prosesi ibadah haji pada tahun ini karena wabah COVID-19, kita tidak tahu apakah Rizik yang ada di Saudi juga mengusulkan pemakjulan kepada Raja Salman karena keputusannya menutup Masjidil Haram. Tidak cukup sampai di situ, Kisanak. Keputusan menutup Masjidil Haram oleh pemerintah Saudi disebabkan karena adanya wabah COVID-19. Kita tidak tahu apakah FPI juga berencana mengusulkan ke MPR untuk memakjulkan virus tersebut. Kisanak yang budiman, bila kita telusuri lebih jauh, bencana COVID-19 ini terjadi di luar kuasa manusia. Seluruh dunia belum ada yang mampu mencari obat dan vaksin yang efektif. Dengan kata lain, COVID-19 ini pada ujungnya adalah kehendak Tuhan juga. Sekali lagi, kami belum mendapat kejelasan apakah FPI berencana akan memakjulkan Tuhan juga. Kita tunggu saja pentas logika ajrut-ajrutan yang selalu dipertontonkan para laskar ini. Sebagai informasi Kisanak, jemaah haji yang keberangkatannya tertunda tahun ini otomatis akan masuk dalam daftar list keberangkatan di tahun depan. Sementara jemaah yang mau menarik kembali biaya hajinya juga diperbolehkan. Ketua Pengelola Dana Haji Dr. Anggito Abimanyu memastikan seluruh dana haji Indonesia dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan sangat aman. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Gubernur Jakarta Anies Baswedan belum lama ini mengumumkan bahwa kondisi PSBB di Jakarta akan digantikan dengan status PSBL. Suasana PSBL ini akan dicobakan sepanjang Juni tahun ini selama sebulan. Kita tidak tahu apakah selama PSBL nanti statusnya akan kembali dinyatakan normal atau malah diubah menjadi PSSI. Setelah status PSSI dievaluasi, ada kemungkinan akan diubah lagi statusnya menjadi PS4. Tapi Kisanak, karena tampilan PS4 kurang keren secara grafis, kemungkinan besar akan dilanjutkan menjadi PS5. Status terbaru ini memiliki kelebihan dalam soal tampilan gambar karena mendukung resolusi 8K. Sudah menggunakan teknologi CPU terbaru dan menggunakan kontrol terbaru dengan teknologi haptic feedback. Tapi jangan khawatir Kisanak, meskipun sudah berstatus PS5, Anda masih bisa memainkan game-game yang tersedia pada versi sebelumnya. Memang Kisanak, kemampuan Anies dalam menciptakan istilah-istilah sangat luar biasa. Kemajuan Jakarta bisa dilihat dari banyaknya istilah-istilah baru yang mulai kita dengar sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Selain PSBL, kita mengenal juga istilah efek kejut, efek getar, rumah lapis, naturalisasi, sampai drainase vertikal. Beruntunglah warga Jakarta, kosakatanya jadi bertambah banyak meskipun kotanya tidak ada perubahan apa-apa. Kisanak yang budiman, kita lanjutkan berita ketiga. Beberapa waktu belakangan ini, Cokro TV sedang dirundung masalah. 2 minggu lalu, presenter kami
Denny Siregar diancam akan dilaporkan ke polisi oleh politisi Partai Demokrat. Setelah itu, Denny juga diancam oleh Ustadz Al-Habsyi, Ustadz yang piawai menyembunyikan cem-ceman selama bertahun-tahun dari istri sahnya, sangat tersinggung dengan komentar Denny di media sosial. Kisah anak yang budiman, bukan hanya Denny, presenter kami yang lain, Ade Armando, baru saja disomasi pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, juga karena komentarnya di media sosial. Ade mengomentari kegiatan diskusi bertema pemakjulan presiden yang salah satu pembicaranya adalah Din Samsudin. Inti masalahnya, karena dalam komentarnya tersebut, Ade membahas statement Din yang mengatakan bahwa konser online yang digagas BPIP untuk menggalang dana bantuan COVID-19 sebagai cara bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Tidak tanggung-tanggung Kisanak, Ade menuliskan kata dungu untuk komentar Din tersebut. Tidak jelas Kisanak, apakah somasi yang menuntut Ade Armando meminta maaf karena sebutan dungu tersebut dimaksudkan karena pencemaran nama baik atau karena Ade telah membocorkan sebuah rahasia. Menanggapi fenomena banyaknya ancaman somasi kepada kru Cokro TV, kami hanya bisa bersikap slow. Tetap slow, amat slow, sangat slow, santuy, santuy, jodoh tak lari kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, keslowan bangsat, bangsat. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja ya akhi. Terima kasih.